Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan menceritakan kisah daripada seorang istri sahabat Rasulullah. Dia yang menceritakan sendiri kisah hidupnya. Pada suatu hari dia berkata, "Namaku Ummi Rabi'ah, aku hidup bersama dengan suamiku di kota Nabi tercinta ini, Madinah Al-Munawwarah. Suamiku bernama Farukh, dia dijuluki Abu Abdurrahman. Sebenarnya dia bukanlah penduduk asli Madinah, dia adalah orang transmigran dari luar kota. Kami menikah beberapa saat setelah dia pindah ke kota ini. Kota yang telah menemukan kami berdua dalam langit cinta hingga akhirnya kami menjadi pasangan suami istri. Suamiku adalah orang yang salih. Dia gemar melakukan kebajikan, sedekah, salat malam dan tilawah Al-Quran adalah kegiatannya yang di samping berdagang. Kami hidup bersama hingga akhirnya Allah memberi kami rizki. Ya, akhirnya aku hamil, tentu saja kami sangat bahagia. Waktu terus berjalan, tak terasa kandunganku semakin besar. Siang itu Farukh menemuiku dengan wajah yang sayu. Lalu dia berkata, "Wahai istriku, tadi imam mengumumkan bahwa negara sedang melakukan perang melawan kaum kuffar. Apakah engkau rela melepaskanku untuk bergabung dengan mereka?" Aku tersentak mendengarnya. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkanku dengan bayi ini? Lantas kepada siapa dia akan menitipkan kami berdua? Aku bertanya kepadanya, "Kepada siapa engkau meninggalkan aku dan janin yang aku bawa di antara dua sisi tubuhku ini?" Farukh menatapku dengan tajam dan berkata, "Aku menitipkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku juga meninggalkan uang 30.000 dinar yang aku kumpulkan dari peperangan. Kembangkan dan belanjakan uang itu untuk dirimu dan bayimu, hingga aku kembali kepadamu dalam keadaan selamat atau aku mendapatkan syahid seperti apa yang aku impikan selama ini." Aku tidak bisa mencegahnya, semangatnya yang meledakkan tidak mampu kulawan. Aku hanya bisa bertawakal kepada Allah. Dengan berat hati, aku harus melepaskannya. "Berangkatlah wahai suamiku, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu," jawabku dengan penuh haru. Dia terisak dan langsung mengecup keningku. Dia mengeluarkan sebuah kantong yang berisi uang sekitar 30.000 dinar. Lalu dia berangkat ke medan perang. Berbulan-bulan aku menunggu kepulangannya. Dia sama sekali tidak pulang ataupun sekedar memberitahu kabarnya. Beberapa kali aku mendengar kabar bahwa suamiku ditawan oleh pasukan musuh. Namun ada kabar lain yang mengatakan bahwa dia masih hidup dan tengah berjihad di jalan Allah. Dan aku juga mendengar kabar bahwa dia telah syahid seperti apa yang menjadi impiannya. Aku pun mengikhlaskannya. Aku yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepadaku itu adalah hal terindah untukku dan anakku. Akhirnya bayi yang kutunggu-tunggu lahir. Bayi itu berjenis kelamin laki-laki dan kuberi nama Rabi'ah. Tahun berpindah dengan cepat. Anak lelaki kami tumbuh dengan sehat. Dia tumbuh menjadi seorang remaja tampan dan cerdas. Tak heran apabila banyak orang yang senang dengan anakku. Uang pemberian suamiku kugunakan untuk seluruh kebutuhannya. Rabi'ah telah beranjak dewasa. Rupanya dia begitu cinta dengan ilmu agama. Aku sangat mendukungnya untuk menggapai semua ambisinya itu. Beberapa orang mencibir tindakanku, tapi aku tetap tidak peduli dengan cibiran itu. Setiap hari dia selalu menghadiri halaqah Imam Anas bin Malik, Imam Sa'id bin Musayyab, Makhul Asyami dan Salamah bin Dinar.
Dia mencurahkan semua tenaga dan waktunya untuk ilmu. Apabila seseorang mencibirnya, maka dia menjawab, aku mendengar syekh-syekh kami berkata, innal ilma la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu nafsaka kullaha. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan memberikan sebagiannya kecuali apabila kau memberikan seluruh jiwa ragamu kepadanya. Kecerdasan anakku diakui oleh para syekhnya. Tak heran bila pada usianya yang masih muda, dia telah diperbolehkan memberi fatwa dan membuka halakah di dalam Masjid Nabawi. Saat melihatnya duduk di depan para pencari ilmu, air mataku tak terasa keluar. Hatiku bergetar melihat anak yang kuasuh dengan penuh kasih telah beranjak menjadi seorang imam. Suatu malam aku tengah tidur, sengaja pintu rumah tidak aku kunci karena anakku masih berada di dalam masjid dan biasanya dia pulang larut malam. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara orang yang bertengkar di depan rumahku. Samar-samar aku mendengar suara Rabi'ah, anakku, berkata kepada seorang laki-laki. Anakku berkata kepada lelaki itu, aku akan menyerahkanmu kepada Amir, wahai musuh Allah. Aku segera keluar hendak melihat dengan siapa anakku bertengkar di tengah malam begini. Aku mengamati lelaki itu. Aku sangat kenal gesturnya. Begitu aku melihat wajah lelaki itu, seakan-akan aku disambar petir di siang bolong. Lelaki itu adalah Faruk, suamiku yang tidak pernah pulang berpuluh-puluh tahun. Air mataku langsung merembes dan membasahi kedua pipiku. Aku segera melerai mereka. Hentikan Rabi'ah, hentikan anakku. Sesungguhnya lelaki ini adalah ayahmu. Saat mendengar ucapanku, sontak mereka berdua berhenti. Mereka saling berpandangan dan langsung berpelukan. Tangis haru pecah dari mereka berdua. Ya, karena mereka adalah ayah dan anak yang telah berpuluh-puluh tahun tidak pernah bertemu. Aku sangat gembira dengan kepulangan suamiku. Kami pun duduk berdampingan dan dia menceritakan semua kisah pertualangannya selama 30 tahun lebih. Tiba-tiba dia berkata, wahai Ummi Rabi'ah, ini adalah 4.000 dinar. Mana uang yang aku tinggalkan untukmu? Aku berencana membeli kebun ataupun satu taman. Aku menaruh uang itu pada tempat yang uang itu wajib ditaruh padanya. Insya Allah aku akan mengeluarkannya beberapa hari lagi, ucapku sambil tersenyum simpul. Aku memang sengaja tidak memberitahu apa yang kulakukan dengan uang 30.000 dinar itu. Aku ingin dia melihat sendiri apa yang telah aku hasilkan dengan uang itu. Tiba-tiba dari arah masjid terdengar suara azan melantun dengan merdu. Faruk bangkit dan segera mengambil wudhu. Setelah itu dia bergegas keluar lewat pintu depan. Faruk terpengaruh. Dia menoreh ke arahku dan bertanya, mana Rabi'ah? Dia mendahuluimu berangkat ke masjid sejak azan yang pertama. Aku menduga kau tidak akan menemukan jamaah, jawabku singkat. Suamiku segera berangkat ke masjid. Beberapa waktu kemudian, dia pulang dengan air mata yang memenuhi wajahnya. Saat aku melihatnya, aku begitu sedih. Aku mendekatinya dan mencoba menghiburnya. Ada apa, wahai suamiku? Suamiku mengusap air matanya dan menjawab, saat aku berangkat ke masjid, ternyata salat jamaah telah selesai dilaksanakan. Aku pun salat sendirian. Sesudah itu di dalam masjid, aku melihat halakah ilmu yang sangat besar. Sungguh aku tidak pernah melihat halakah seperti itu sebelumnya. Aku melihat ratusan orang duduk mengelilingi syekh pengasuh halakah itu. Aku segera mendekati halakah itu agar bisa melihat wajah syekh dengan lebih jelas. Namun karena jumlah hadirin yang membludak, aku tidak bisa melihat wajahnya. Rasa penasaran itu mencengkram erat hatiku. Aku sangat penasaran pribadi syekh itu. Oleh sebab itu aku menunggu hingga halakah itu selesai agar dapat berbincang dengan beliau ataupun sekedar mendengar riwayat hidup syekh dari jamaah yang lainnya. Saat halakah telah selesai, rupanya syekh telah pergi.
Aku segera mendekati seorang lelaki yang tadi kulihat duduk di samping Syekh dan bertanya mengenai dirinya. Lelaki itu balik bertanya kepadaku, apakah di Madinah ini ada seseorang yang tidak mengetahui siapa beliau? Aku menjawab, maafkan wahai saudaraku, aku telah pergi dari Madinah lebih dari 30 tahun dan baru kemarin aku datang. Lelaki itu tersenyum dan berkata, tidak ada masalah, silakan duduk, aku akan menceritakan diri Syekh. Aku segera duduk di samping lelaki itu, lalu dia berkata, sesungguhnya Syekh yang kau ingin dengar pribadinya adalah penghulu para tabi'in. Dia adalah ahli hadis, ahli fiqih, dan imam ahli Madinah, walau usianya masih sangat muda. Aku sangat takjub mendengarnya. Spontan aku berkata, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lelaki itu kembali melanjutkan ceritanya. Seperti apa yang anda lihat, majelis beliau ini mengumpulkan Anas bin Malik, Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, Yahya bin Sa'id, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Lis bin Sa'ad, dan ulama-ulama besar lainnya. Dan beliau lebih dari itu, beliau adalah penghulu yang mulia dan rendah hati. Aku berkata, tetapi anda belum menyebut namanya wahai saudaraku. Lelaki itu tersenyum dan berkata, namanya adalah Rabi'ah Ar-Rayyi. Aku berkata, Rabi'ah Ar-Rayyi adalah. Lelaki itu menjawab, benar, sebenarnya namanya adalah Rabi'ah, tetapi ulama Madinah memanggilnya Rabi'ah Ar-Ra'yi karena apabila beliau tidak menemukan suatu nas Al-Quran ataupun hadis pada suatu masalah, maka beliau akan berijtihad dan mengkiaskan, menganalogi masalah yang tidak ada nas dengan masalah yang memiliki nas. Aku bertanya, lantas siapa nama ayahnya? Lelaki itu menjawab, namanya Faruq, yang dijuluki Abu Abdurrahman. Aku mendengar kemarin dia baru datang ke Madinah. Aku tersentak mendengarnya. Ternyata Syekh yang membuatku kagum adalah anakku sendiri. Ya, namanya Syekh itu adalah Rabi'ah bin Faruq. Oleh sebab hal inilah aku menangis wahai istriku. Sungguh aku melihat anak kita mencapai derajat ilmu yang tidak pernah aku lihat. Jelas suamiku mengakhiri ceritanya. Aku terharu mendengar cerita suamiku. Lantas aku bertanya kepadanya, mana yang lebih engkau sukai, 30.000 dinar atau derajat yang telah dicapai oleh anak kita dari ilmunya? Suamiku menjawab, demi Allah, ini adalah apa yang aku sukai dan lebih agung daripada seluruh harta dunia. Aku berkata lagi, sungguh aku telah menafkahkan uang yang kau tinggal untukku kepada hal itu. Lantas apakah hatimu lega dengan apa yang telah kulakukan? Mata suamiku basah, suaranya serak, lalu dia berkata, aku sangat lega dan engkau layak dibalas olehku, anak kita dan seluruh kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian daripada kisah seorang tabi'in, ahli ilmu, ahli daripada segala ilmu. Semoga Allah memberikan kita semua, baik saya sendiri dan orang yang mendengar kisah ini, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.